Halo, salam jumpa. Saya Agustina Retomali, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, program studi NERS Ali Jenjang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit menular, yaitu penyakit rabies. Penyakit rabies adalah penyakit menular yang sangat mematikan yang disebabkan oleh virus rabies. Pada tahun 2008 di Bali dinyatakan sebagai daerah tertular rabies di Indonesia melalui Peraturan Menteri Nomor 1637 garing 2008 1 Desember 2008 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 dan 1 Desember 2008. Hal ini menyatakan bahwa Bali adalah daerah tertular rabies. Penyakit rabies selalu fatal atau mengakibatkan kematian. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia dan yang lebih banyak yaitu di negara-negara berkembang. Dikenal di Indonesia sejak dilaporkan oleh skorol pada seekor kuda pada tahun 1884. Dan pada manusia dilaporkan oleh Elhan tahun 1884. Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit zoonosa penting untuk diketahui di Indonesia karena luasnya penyebaran daerah rabies, banyak kasus gigitan hewan rabies atau yang terinfeksi rabies, dan selalu banyak diakhiri dengan kematian. Jadi case fatality rabies adalah tertinggi dari seluruh penyakit infeksi yang ada. Virus rabies dapat menginfeksi semua hewan berdarah panas, termasuk manusia dan burung. Penularannya melalui gigitan hewan dari berbagai hewan reservoir, misalnya anjing, kucing, serigala, kelelawar. Anjing sebagai reservoir utama di Asia. Gejala klinisnya ada beberapa fase atau gejala klinis, yaitu ada 4. Yang pertama fase inkubasi, yaitu umumnya terjadi sekitar 30-90 hari yang ditandai dengan tergantung pada tempat gigitan, dan yang lebih berbahaya yaitu di wajah dan di tungkai. Fase yang kedua adalah fase prodromal yang terjadi 2-10 hari. Ditandai dengan timbulnya rasa gatal, nyeri, rasa baal pada tempat luka, demam, menggigil, kelemahan, cepat lelah, gelisah, dan depresi serta gangguan pada pernapasan. Fase yang ketiga adalah gangguan saraf yang ditandai dengan gejala neurologi akut. Fase yang keempat adalah fase koma yang diikuti dengan kematian, di mana tanpa terapi sportif 1/3 dari pasien terkena gigitan virus anjing gila ini akan meninggal, dan 2/3-nya akan mengalami kecacatan atau tanpa kecacatan namun mengalami koma. Belum pernah dilaporkan bahwa pasien akan bertahan lebih dari 1 minggu bila tanpa pengobatan atau perawatan yang intensif. Gejala neurologis ini dibagi menjadi 2, yaitu ensefalitis rabies atau rabies galak bila organ dominan yang terinfeksi adalah otak, dan yang kedua paralitik rabies bila yang terkena dominannya adalah medulla spinalis, dan yang lebih banyak terjadi infeksi yaitu yang banyak ditemui yaitu ensefalitis rabies. Ensefalitis rabies paling banyak ditemui, yaitu sekitar 80%, dengan tanda dan gejala yaitu hipereksesibilitas, kepekaan yang tinggi, yaitu kebingungan, halusinasi, dan agitasi, di mana sifat agresif akan berlangsung selama beberapa menit. Selanjutnya akan disertai dengan fase tenang.
Yang kedua, hidrofobia dengan trias, itu spasme otot inspirasi, laringspasme, dan ketakutan menelan. Ketakutan menelan ini yaitu diprovokasi oleh air. Yang dimaksud dengan diprovokasi oleh air ini, melihat air takut, minum air takut, mendengar bunyi air takut, dan mendengar kata air juga takut. Itu yang disebut dengan diprovokasi oleh air. Gejala lain dari encephalitis rabies yaitu hiperestesia, hipersalivalisasi, dan hiperlakriminasi, dan spasme laryngoscopis, nyeri tenggorokan dan nyeri telan. Yang kedua adalah paralitik rabies. Paralitik rabies ini ditemui sekitar 20% dari setiap penderita atau penyakit yang terinfeksi virus rabies ini. Ditandai dengan kelumpuhan yang menonjol yaitu paresis pada keempat ekstremitas serta gangguan pada sphincter anus. Dan ada beberapa kasus disertai dengan hidrofobia juga, spasme otot larynx, dan itu terjadi pada fase terminal. Pengobatan yang bisa dilakukan yaitu manajemen terapi pada manusia belum memuaskan, terutama bila penyakit ini sudah menunjukkan gejala. Dan hingga saat ini belum ada laporan bahwa ada kasus yang bertahan hidup setelah manifestasi dari penyakit ini timbul, belum ada. Langkah pencegahannya yaitu terdiri dari sebaiknya hindari gigitan dari binatang apapun. Dan yang kedua, bila terlanjur atau terkena gigitan binatang yang terinfeksi rabies, langkah yang harus kita lakukan yaitu dengan cara usaha untuk mematikan atau mengurangi virus rabies ini, yaitu dengan mencuci bekas luka di air yang mengalir dengan menggunakan sabun atau antiseptik sekitar 10-15 menit, dan segera bawa ke rumah sakit atau bawa ke vaskes terdekat. Dan di rumah sakit atau di vaskes, luka akan diinfiltrasi dengan SAR atau serum anti rabies. Dan bila serum anti rabies ini tidak tersedia, maka dipertimbangkan untuk memberikan serum anti tetanus dan antibiotik serta analgetik. Dan langkah selanjutnya adalah memberikan imunisasi atau vaksin anti rabies. Vaksin ini diberikan melalui dua cara, di mana yang pertama yaitu diberikan kepada pasien atau penderita yang sudah kontak dengan rabies atau virus ini. Dan vaksin yang diberikan yaitu hanya VAR saja atau juga dengan SAR. Yang kedua, imunisasi diberikan sebelum kontak dengan virus rabies ini. Vaksin ini lebih diindikasikan kepada petugas atau mereka yang lebih banyak kontak, terutama masyarakat yang berisiko tinggi. Mereka yang bekerja pada pusat penelitian rabies, dokter hewan, dan juga petugas penjaga kebun binatang, para peternak hewan, dan petugas kehutanan. Itu mereka yang harus diutamakan. Pencegahan rabies selanjutnya adalah sebaiknya menghindari air liur dari hewan dan berikan vaksin kepada hewan peliharaan kita. Hindari menyentuh hewan liar yang sudah mati. Jagalah anak-anak untuk tidak menyentuh hewan liar karena mereka belum mengerti tentang hewan liar ini berbahaya atau tidak. Dan rabies ini adalah penyakit yang dapat dicegah dengan memberikan vaksin rabies itu sendiri.
Strategi yang paling aman adalah memberikan vaksin kepada anjing peliharaan karena paling hemat biaya. Sebab vaksin pada manusia biasanya diberikan khusus pada orang yang memiliki pekerjaan berisiko terkena virus ini. Maka sekian penjelasan saya. Terima kasih, salam, semoga bermanfaat.